Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Nining Ariati MKOM selaku dosen pembimbing kami, serta rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek capstone project kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Web Margonda Stay untuk Pengelolaan Apartemen Taman Melati Margonda. Proyek ini bertujuan untuk membantu proses pengelolaan apartemen secara lebih efektif dan efisien. Tanpa berlama-lama, sebelum kita lanjut untuk penjelasan selanjutnya, perkenalkan dari kami kelompok 4 atau kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Akbar. NIM saya 0422393528. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, nomor induk saya 0443277785 dari UPPJJ Semarang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, nomor induk mahasiswa di 0446833007. Saya dari UPPJ Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rama Hidayat dengan NIM 0424222217. Saya dari UPBJJ Baru. Terima kasih. Izinkan kami memulai presentasi ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagian pertama akan dijelaskan oleh Mbak Miftah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dari proyek kita, yaitu di mana proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan apartemen Taman Melati Margonda melalui pengembangan aplikasi berbasis web, yang di mana sistem ini akan mengatasi masalah pengelolaan data manual dan meningkatkan akses informasi dan menyederhanakan proses penyewaan kamar di apartemen Taman Melati Margonda. Nah, adapun latar belakang dari proyek ini adalah yang di mana apartemen Taman Melati Margonda yang berlokasi di Depok, khususnya dekat dengan beberapa universitas, pusat kota. Nah, di sini menghadapi tantangan berupa pengelolaan data penyewaan yang masih manual, yang di mana hal ini mempersulit pengelolaan untuk memantau ketersediaan kamar, manajemen pembayaran, sampai laporan sewa secara efisien. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data penyewaan, di mana memungkinkan pemesanan kamar secara online serta memantau status kamar secara real time dan meningkatkan efisiensi manajemen pembayaran dan laporan transaksi. Untuk ruang lingkupnya sendiri, proyek ini mencakup fitur-fitur seperti manajemen data kamar, pemesanan kamar online, serta pembayaran dan pencatatan transaksi berbasis web. Adapun metodologi pengembangannya sendiri ialah analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi langsung ke apartemen. Untuk step keduanya, perancangan sistem, itu pembuatan desain antarmuka dan struktur basis data menggunakan diagram UML. Nah, untuk step ketiga, implementasi, yang dimana pengembangan aplikasi menggunakan PHP, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk pengujiannya sendiri, kita menggunakan metode black box testing untuk memastikan sistem berjalan sistem berjalan sesuai spesifikasi. Nah, untuk teknik analisisnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Terima kasih. Untuk teknik analisisnya dimulai dari arsitektur sistem yang kita gunakan. Untuk ketentuan di gambar yang telah ditampilkan, kita menggunakan diagram use case yang menggambarkan interaksi antara aktor admin, penyewa, dengan sistem melakukan pemesanan, melihat laporan, dan pengelolaan data kamar. Di sini kita memiliki dua aktor untuk terdapat login yang berbeda karena admin dan pengguna memiliki halaman akses yang berbeda. Untuk diagram alur data,
menjelaskan aliran data dalam sistem mulai dari input hingga output untuk memastikan alur data terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya untuk IRD yang diambil dari database kita yang dibuat untuk pengembangan website yang telah kita buat, merancang di tampilan tersebut adalah rancangan hubungan antar entitas dalam basis data seperti kamar, penyewa, transaksi, dan admin. Untuk fitur utama yang dihasilkan dari websitenya akan dijelaskan oleh Mas. Di website kami ini ada 4 fitur kunci utama yang sebagai fitur utama. Yang pertama itu pencarian kamar, yang kedua itu pemesanan online, yang ketiga itu manajemen pembayaran, yang keempat itu adalah laporan real time. Pencarian kamar itu fitur untuk mencari dan melihat ketersediaan kamar berdasarkan tipe, tanggal, stok, dan lain-lainnya. Kalau pemesanan online ini sistemnya pemesanan kamar secara online dengan konfirmasi otomatis berdasarkan ketersediaan kamar dari admin. Yang ketiga, manajemen pembayarannya itu integrasi sistem pembayaran online untuk memudahkan transaksi dari pelanggan. Yang keempat itu laporan real time. Generasi laporan otomatis untuk membantu pengelolaan apartemen. Lama selanjutnya implementasi dan pengujian. Dari pengerjaan kami ini terdiri dari empat pengerjaan. Pertama itu pengembangan dari sistem back-end-nya. Implementasinya logika bisnis dan manajemen data menggunakan PHP dan MySQL. Kedua itu pengembangan front-end, mencakup pembuatan antarmuka, pengguna responsif, CSS dan JavaScript. Ketiga, penggabungan komponen dan pengujian fungsionalitas individu. Yang keempat, pengujian sistem dan penerimaan pengguna yang terdiri dari validasi keseluruhan sistem dan pengumpulan umpan balik dari pengguna akhir. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Rahmat Hidayat. Baik, itu hasil dan analisisnya. Yang pertama itu peningkatan efisiensi. Di peningkatan efisiensi ini kita membuat sistem baru peningkatan efisiensi proses reservasi sebesar 40% dibandingkan sistem manual. Yang kedua yaitu akurasi data. Di akurasi data ini transaksi tersebut memiliki ketersediaan atau kamar mencapai 80% mengurangi kesalahan pendataan. Yang ketiga yaitu kepuasan pengguna. Untuk ini kita pengguna menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kemudahan. Kesimpulan dan dampak dari kesimpulannya yaitu sistem informasi berbasis Margonda ini telah berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan apartemen Taman Melati Margonda, yaitu implementasi juga sistem mengatasi masalah pengelolaan data manual, meningkatkan akses informasi, dan menyediakan proses penyewaan kamar. Dampaknya yaitu peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan apartemen, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sistem ini juga memberikan dasar yang kuat untuk pembangunan perluasan di masa depan. Rekomendasi dan langkah selanjutnya yaitu satu, pengembangan fitur lanjutan terdiri dari integrasi sistem notifikasi otomatis dan modul manajemen untuk tarif fasilitas umum. Yang kedua yaitu perluas implementasi adaptasi untuk digunakan di apartemen lain dengan penyusun spesifik. Yang ketiga yaitu pelatihan lanjutan, program pelatihan komprehensif bagi pengelola untuk memaksimalkan penggunaan sistem. Dilanjut yang keempat, evaluasi berkelanjutan yaitu poinnya pemantauan penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik pengguna dan pengembangan teknologi. Mungkin itu untuk selanjutnya
Terima kasih. Kami dari kelompok 4 sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.